perkenalkan nama saya Kiritania Aurelia Mende, NIM 1974-2010-29, kelas A1 Hukum semester 4, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada saat ini saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum perbankan. Hukum perbankan adalah seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, doktrin, dan lain-lain yang mengatur masalah perbankan sebagai lembaga dan aspek kegiatan sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab para pihak yang bersangkutan dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan. Dalam kacamata sistem hukum nasional, hukum perbankan telah berkembang menjadi hukum sektoral dan fungsional. Oleh karena itu, hukum perbankan dalam kajiannya meniadakan pembedaan antara hukum publik dan hukum privat, sehingga bentang ruang lingkupnya sangat luas. Kalau mau dirinci, hukum perbankan itu mencakup bidang hukum administrasi, hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, dan hukum internasional. Adapun sumber hukum perbankan, yang pertama sumber hukum tertulis. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Junto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar. Yang keempat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, buku kedua dan buku ketiga. Yang kelima, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, khususnya buku 1 tentang surat-surat berharga. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepalitan dan penundaan kewajiban membayar utang. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang perusahaan daerah. Yang kedelapan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Yang kesembilan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing World Trade Organization. Yang kesepuluh, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas. Yang ke-11, Undang-Undang Nomor 8 tentang pasar modal. Yang ke-12, Undang-Undang Nomor 9 tentang usaha kecil. Yang ke-13, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Yang kedua, sumber hukum yang tidak tertulis, yaitu yang pertama, jurisprudensi, yang kedua, konvensi atau kebiasaan, yang ketiga, doktrin atau ilmu pengetahuan, yang keempat, perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam kegiatan perbankan. Demikianlah penjelasan singkat dari saya tentang hukum perbankan. Pada saat ini saya mengajak kepada adik-adik sekalian yang ingin melanjutkan sekolah di perguruan tinggi, mari bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada saat ini Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas. Yang pertama yaitu Fakultas Keperawatan, yang kedua Fakultas Pertanian, yang ketiga Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, yang keempat Fakultas Hukum, yang kelima Fakultas Sastra, dan yang keenam Fakultas Teknik. Mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih.